AHA FM 93,3 FM. Radionya Kaula Muda. 93,3 AHA FM. The beats. Sembilan puluh 93,3 FM AHA FM, radionya Kaula Muda. Halo hola pendengar setia AHA FM. Selamat pagi, siang, sore maupun malam. Balik lagi sama gue, Mariam, si cantik jelita baik hati dan mengemaskan di sini. Gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan baik dong pastinya. Senang banget rasanya kita balik lagi menemani pendengar setia semua di program acara di WC Deep Talk with Chill. Well, seperti biasa, dalam 1 jam ke depan gue bakal nemenin kalian yang mungkin sekarang lagi galau. Walaupun doinya gak mikirin juga kali ya. Atau mungkin ada yang lagi seneng nih habis jalan sama ayangnya. Tapi tenang aja, sekarang gue gak sendirian karena gue bakal ditemenin sama temen-temen gue yang cantik dan ganteng-ganteng nih di sini. Boleh kali ya kita kenalan dulu, di sini ada siapa aja? Handika di sini. Sini ada Fauji. Firda Aulia di sini. Oke, jadi itu ketiga temen gue yang bakal nemenin gue podcast kali ini. Sebelum ke situ, kali ini kita bakal ngomongin tentang relationship nih friend. Tapi sebelum itu, buat kalian yang mau berbagi keluh kesah mungkin tentang relationship keluarga, pertemanan, ataupun percintaan, boleh banget kalian ceritain lewat DM IG-nya AHFM di @aha_fm. Oke, ngomong-ngomong soal relationship nih, kali ini kita akan ngebahas relationship di lingkungan keluarga, pertemanan, dan percintaan. Tapi sebelum ke situ, gue pengen tahu dulu nih, definisi dari relationship menurut kalian sendiri ya, teman-teman gue yang ada di sini, gimana tuh? Mungkin dari Firda dulu kali ya. Oke, menurut gue relationship itu suatu hubungan satu orang atau lebih gitu ya. Jadi hubungannya itu bisa berjalan baik maupun negatif, tergantung kita menjalani suatu relationship itu sendiri. Gitu sih menurut gue. Oke, jadi bisa jadi baik, bisa jadi buruk ya, gitu. Oke, kalau dari Bapak Fauji gimana nih? Kalau dari gue sih definisi relationship itu ya kesinambungan interaksi antara dua orang atau lebih yang memudahkan proses pengenalan satu akan yang lain. Oke, pengenalan berarti ya. Oke, sekarang kalau dari si ganteng menggemaskan ini gimana nih? Sebenarnya kalau dari gue sendiri nggak jauh-jauh ya kayak dari Firda atau dari Fauji. Relationship itu merupakan sebuah hubungan yang em, bisa jadi tidak stabil. Mungkin suatu hubungan yang stabil itu bisa merujuk ke arah partnership. Jadi makanya relationship itu menurut gua adalah suatu hubungan yang kurang stabil. Oke, mungkin bisa gue simpulin ya dari teman-teman gue ketiga ini. Jadi relationship itu kita berawal dari perkenalan dulu kali ya. Habis itu kita mulai mengenal orang-orang ini, kemudian kita tahu nih kalau kata Firda tadi baik buruknya itu kita tahu, bisa disimpulin juga itu bisa jadi relationship yang baik atau relationship yang buruk. Dan kalau kata Dika relationshipnya di antara baik dan buruk itu bisa berjangka panjang, bisa juga berjangka pendek. Betul apa betul? Betul banget. Oke, sekarang gue pengen tanya juga nih, menurut kalian pentingnya kalian menjalani relationship itu apa? Mungkin sekarang dari Fauji dulu kali ya. Kalau menurut gue sih untuk menjaga relationship itu ya sangat penting, di mana relationship itu adalah kan suatu hubungan. Nah, hubungan itu harus kita jaga, jangan sampai ada yang sampai ke hal-hal yang buruk. Oke, jadi harus kita jaga terus ya guys kalau kata Fauji. Kalau kata Mas Dika gimana nih? Menjalin relationship pentingnya ya. Menurut gua kalau
menjalani relasi itu penting banget ya. Jadi kayak nggak sekedar lu ketemu stranger atau ketemu orang sekitar gitu. Terus cuman sekedar lewat, sekedar kenalan doang. Habis itu kayak nggak ngapa-ngapain ya. Terus kayak cuman ya udah sekedar kenal doang. Tapi kan kalau misalnya lu bisa jalin relationship atau mungkin ya sekedar sekedar basa-basi, sekedar ngobrol, terus mungkin ada satu paham, satu kepahaman atau satu hobi itu kan bisa berkepanjangan tuh. Terus bisa mungkin kedepannya jadi relasi, bisa jadi pembuka jalan menuju kerja atau menuju ke pelaminan gitu. Oke, oke. Sekarang kita tanya pendapatnya Mbak Firda nih gimana? Oke, tadi kan ditanya ya seberapa penting gitu menjalin relationship. Menurut gue sih penting banget karena yang kayak di KSMPN itu dari menjalin relationship itu kita bisa dapat network untuk kedepannya. Dan menurut gue itu suatu apa ya, suatu nilai plus dalam kehidupan. Jadi biar nanti kedepannya tuh kayak kita ya udah menggampangkan hidup juga gitu. Kita cari kerja gampang, dapat pasangan mungkin gampang ya kan. Gara-gara kita menjalin suatu hubungan dengan satu orang, kita bisa kenal banyak orang di kedepannya gitu sih menurut gua. Oke, oke. Jadi penting banget ya menjalin relationship itu. Eh, Kalau tadi kita ngomongin pentingnya kita ngejalin relationship itu gimana, sekarang gue mau tanya, kalau misalnya kita ada di posisi toxic relationship, kalian gimana tuh menurut kalian? Coba dari Bapak Dika dulu gimana? Toxic relationship ya. Sebenarnya di sini toxic relationship secara general berarti ya, secara general. Kalau menurut gua dampak yang terjadi pasti kayak misalnya lu punya hubungan yang awalnya menurut lu baik-baik aja, terus tiba-tiba mungkin ada suatu hal yang bikin hubungan keluarga di keluarga lu tuh jadi nggak harmonis. Nah itu tuh ya selain bisa bikin apa ya kacau di pas lu lagi kerja lu jadi mikirin hal yang gak lu pikirin. Kalau misalnya iya kayak lagi sekolah terus ya yang harus selalu mikirin kuliah lu, terus campur aduk sama hal-hal kayak dari keluarga yang sebenarnya itu tuh bisa diselesain namun ya jadi ada kendala di keluarga. Nah itu tuh menurut gua dampak yang terjadinya tuh banyak kayak bikin kita jadi murung, kita bisa ya sedih, kecewa pastinya. Terus ya jadi banyak pikiran lah intinya jadi overthinking gitu. Setuju, setuju. Aku setuju dengan Handika. Oke, coba kita minta pendapat dari Mbak Firda. Gimana? Oke, menurut gue dampak kita berada di toxic relationship itu dari satu ke yang lainnya itu sangat berpengaruh ya. Apalagi kalau kita mengalaminya di masa yang lama gitu ya. Karena menurut gue itu bikin bikin pikiran kita tuh makin kacau gitu ya. Terus juga berdampak juga ke mental health kan zaman sekarang juga kaula muda udah pada aware sama mental health ya untuk menjaga mental health itu sebenarnya tuh sangat sulit. Jadi kaula muda semisalkan berada di toxic relationship menurut gue sih harus segera diselesaikan atau segera menjauh aja gitu sih. Oke, baik. Bagus sekali jawaban Mbak Firda ini ya. Coba kita tanya pendapat Mas Fauji satu lagi. Ya, jadi kalau menurut gua itu dari dampak toxic relationship itu misalkan nih kita hubungan dengan pasangan kita. Nah, kalau misalkan kita tidak keterbukaan, nah toxic relationship itu bakal terjadi. Nah, maka dari itu kita itu harus menjalin saling terbuka dan tidak perlu terlalu posesif terhadap pasangan kita. Kalau menurut saya sih gitu. Setuju. Setuju banget sama Mas Fauji yang tadi diomongin. Kalau kita tuh harus terbuka dulu biar enggak terjadi toxic relationship. Terus juga ternyata toxic itu bisa mengganggu kita beraktivitas, ganggu pikiran kita dan yang lainnya.
Oke, mungkin itu baru awal ya dari topik pembicaraan kita. Kita masih mau ngebahas yang lain-lainnya nih. Masih pengen tahu dari cerita-cerita masing-masing temen gue yang di sini. Mungkin langsung aja kita ngebahas topik tentang relationship di keluarga. AHA FM 93,3 FM, radionya Kaula Muda. Oke, tadi kita udah ngebahas tentang relationship. Kenapa kita nggak bahas aja hubungan yang pertama kali kita jalanin dan alamin nih? Hubungan dimana kita dikenalkan dengan cinta dan kasih sayang. Hubungan dimana kita dapat mengenal dunia luar dan belajar banyak hal. Hubungan yang lain dan tak bukan yaitu relationship keluarga. Nah, gue pengen tahu dulu nih sebelumnya gimana sih kondisi relationship keluarga kalian? Mungkin dari Fauji dulu kali ya. Kalau relationship di keluarga gua sih cukup baik, di mana kita itu harus mencari sela-sela waktu di mana kita tuh harus berkumpul bersama keluarga. Nah, itu tuh adalah salah satu hubungan yang harus kita jaga. Nah, selain itu kita juga harus saling berkomunikasi, mau dari dekat maupun jauh. Nah, apalagi di era digital ini kita tuh bukan suatu alasan untuk memutuskan komunikasi dengan keluarga kita di saat kita berada jauh dari mereka. Nah, menurut gue sih itu. Oke, berarti alhamdulillah ya kondisinya baik-baik aja ya. Iya. Coba kalau dari saudara Dika deh. Kondisi keluarga gue sendiri sih menurut gue sejauh ini sebenarnya baik-baik aja. Cuman kadang ada beberapa kendala ya. Kendalanya itu ya yang berasal ya dari diri gue sendiri gitu. Kadang kayak gue yang nggak bisa bagi waktu sama keluarga. Kadang gue lupa izin buat keluar rumah kayak gitu kan. Gue masih tinggal sama keluarga juga ya. Nah dari situ tuh mulai kadang rasa khawatir orang tua ke gua sendiri karena beberapa kali orang tua gua tuh udah percaya sama gua cuman beberapa kali gua ya ngecewain lah kadang gua ngebohong terus ya tiba-tiba nyampe-nyampe kecelakaan atau pokoknya banyak kejadian yang apa ya yang bikin di keluarga itu pusing mikirin gua sendiri doang gitu beberapa waktu. Nah tapi di situ menurut gua karena mungkin orang tua gua udah kehilangan kepercayaan mungkin sama gua cuman tetap ya mereka tetap ngasih sayangnya mereka juga ke gua dan ya gua juga sebagai anak tuh dan jadinya sadar gitu kalau gua tuh harus juga punya waktu buat keluarga, nggak harus mikirin kerjaan atau kuliah doang. Jadi ya gue juga harus bagi waktu kalau misalnya gua lagi kosong pasti gua sempet-sempetin buat ya mungkin kalau bisa makan keluar sama keluarga atau sekedar ngumpul-ngumpul di luang keluarga sambil ceritain keseharian kayak gitu sambil nyemil-nyemil lah di ruang keluarga itu sambil nonton TV juga. Oke, mungkin bisa dibilang cukup harmonis, tapi kalau misalnya ada respon dari keluarga yang kurang enak itu karena sayang. Betul ya. Coba sekarang dari Mbak Firda gimana? Oke, kalau dari gue sendiri itu kalau di keluarga kan ya, kalau di keluarga itu sebenarnya baik-baik aja. Cuman emang gimana ya, kalau urusan waktu itu keluarga gue itu udah sedikit susah. Jadi bokap gue kerja, nyokap gue kerja gitu. Jadi gue pun lagi sibuk kuliah. Jadi sedikit banget waktu kita buat ngumpul. Tapi dalam 1 minggu itu biasanya kita nyisihin waktu 1 hari untuk pergi bareng-bareng gitu. Jadi quality time. Jadi hubungan gue sama keluarga bisa dibilang baik-baik aja sih sejauh ini. Wah, meskipun banyak yang sibuk ya, tapi tetap meluangkan waktu buat keluarga. Oke, mungkin kita tanya lagi nih. Kita tanya ke Mas Dika deh. Kalau menurut Mas Dika nih, cara Mas Dika menjaga hubungan baik itu sama keluarga gimana? Terus kalau misalnya ada hal yang kurang baik, itu cara Mas Dika memperbaikinya gimana? Kalau menurut gue ya kayak tadi kayak Ahmad Firly itu sempat bilang ya yang tentang menjaga komunikasi. Nah itu emang penting banget. Pokoknya ada hal kecil apapun gitu kayak mungkin sebenarnya orang tua kita tuh nggak nanya
tapi mereka tuh sebenarnya dalam hatinya tuh bertanya-tanya sebenarnya. Cuman karena mungkin takut ngeganggu kesibukan kalian atau takut mungkin bikin kalian marah-marah. Jadi orang tua tuh kadang ya mendem hal itu buat nanyain. Tapi menurut gua dengan menjaga itu ya lu bisa dengan ngasih kabar. Terus kayak kesalahan yang gua tadi ceritain yang gua sering bohong keluarga, nah itu mungkin bisa dikurang-kurangin biar orang tua lu makin percaya sama lu. Kalau misalnya lu izin ke sini ya berarti lu harus ke situ. Terus kalau misalnya lu pengen pulang jam 10, izin jam 10 pulang ya harus jam segitu udah pulang biar orang tua lu makin percaya gitu. Terus ada pertanyaan tadi apa? Kalau misalnya hubungan baik cara memperbaikinya. Nah, kalau untuk cara memperbaikinya sendiri kayak tadi gue nih, kayak gue sendiri kan gue sering bohong atau mungkin sering bikin orang tua gue kecewa gitu. Cara memperbaiki hubungan gue ya pasti gue dengan ngasih lihat gitu ke orang tua gue kalau gue gak bakal ngulangin hal kayak gitu lagi. Dan mungkin ya benar gue gak bakal ngelakuin hal itu, cuman kalau mungkin kadang beberapa hal gue lakuin lagi karena tidak sengaja atau mungkin disengaja. Tapi ya tetap gue bakal minta maaf ke orang tua gue kalau misalnya gue buat salah. Nah kayak gitu, pokoknya jangan gengsi lah. Emang sekarang anak muda jujur gue juga kayak masih gengsi sebenarnya, kayak mau ngerasa bersalah sama orang tua kayak pengen minta maaf cuman kayak kayak gengsi gitu, kayak malu-malu. Cuman menurut gua ya hal yang kayak gitu sih bisa lu hindarin ya. Kayak lu dengan minta maaf tuh menurut gua orang tua lu pasti bakal ya kayak kayak seneng banget ya nih anak udah buat salah tapi dia ngakuin kesalahannya dan dia minta maaf. Pasti gue yakin orang tua lu senang juga. Dan yang namanya orang tua siapa sih maksudnya sesering sering lu bikin kesalahan pasti karena lu lihat anaknya pasti dia bakal maafin dan tetap sayang sama lu gitu. Intinya sadar dengan kesalahan dan saling memaafkan gitu kalau dari gua. Oke, gue setuju banget sama Mas Dika ya pendapatnya tadi. Jadi kuncinya itu tetap di komunikasi. Kalau misalnya kita bisa ngejaga komunikasi kita dengan baik, pasti orang tua juga seneng apa-apa kita bicarakan kepada orang tua. Jadi tidak ada salah paham. Terus kalau misalnya komunikasi kita kurang baik, ya itu bisa jadi salah paham. Oke, sekarang kita tanya Mas Fauji nih. Kalau dari Mas Fauji, momen apa yang paling membuat Mas Fauji itu mendapatkan support system dari keluarga? Jadi kalau menurut gua sih ya kita dari yang hal terkecil dulu, di mana kita itu di saat ingin melakukan kegiatan minta izin ke orang tua, dan di mana orang tua itu selalu bilang atau selalu bilang menasehati, "Nang jangan lupa misalkan sholat, terus jangan lupa eh, makan." Nah itu tuh hanya apa sih momen yang kalau menurut saya itu hal-hal kecil lah atau sepele, tapi itu adalah momen yang paling paling indah sih. Dan apabila kita itu selalu support, misalkan selalu bilang, "Sekarang kegiatannya apa?" Misalkan. Dia selalu nanya, misalkan kegiatan sekarang ya kuliah sambil kerja juga. Nah, di mana orang tua kita itu dari situ sangat peduli kepada kita. Nah, itulah adalah momen-momen yang paling indah lah kalau menurut saya, di mana orang tua atau keluarga kita itu sangat memperhatikan kita. Ya, jadi mungkin dari hal-hal kecil kali ya, mungkin ditanya lagi apa, lagi di mana, itu bentuk kepedulian dari orang tua atau keluarga, biar tahu nih kondisi kita kayak gimana. Dan kita juga pasti akan mendapatkan support system dari keluarga, itu yang pertama. Oke, sekarang aku mau tanya ke Mbak Firda nih. Kalau dari Mbak Firda sendiri, pernah nggak sih ngerasain momen menyakitkan di keluarga? Kalau ada boleh diceritain, tapi kalau enggak pun nggak apa-apa gitu. Oke, momen menyakitkan di dalam keluarga, gua rasa gua dan kaula muda di sini pasti semuanya hampir ngalamin ya. Ya itu dibanding-bandingin gitu ya sama keluarga yang lain atau anaknya tetangga atau kakak atau adik gitu. Pasti itu
di diri kita tuh kayak kenapa sih gue harus dibanding-bandingin gitu, kenapa kenapa nggak dilihat proses gue kayak gimana, perjuangan gue kayak gimana gitu. Tapi menurut gue ya balik lagi, mungkin orang tua tuh pengen kita lebih baik daripada yang mereka lihat gitu. Oh, jadi pernah ngerasain dibanding-bandingin sama keluarga ya? Itu iya sih, itu paling biasa, itu paling banyak dibanding-banding sama tetangga gitu ya. Oke, mungkin kalau kita ngebahas tentang relationship keluarga agak sensitif ya, jadi gue nggak akan nanya terlalu banyak di relationship ini. Jadi gue cuma pengen bilang aja sih, gimana pun nih kondisi hubungan keluarga kalian, gue harap sih tetap bisa dijaga ya, sampai ya kalau misalnya ada yang kurang baik bisa diperbaiki, terus juga harus bisa saling menghargai satu sama lain lah gitu. Next kali ya kita ngebahas tentang, oh enggak, kita belum sampai ke sesi selanjutnya nih. Ternyata kita ada iklan dulu. Kalian penasaran gak sih iklannya apa? Ih, penasaran banget. Apa tuh? Apa tuh? Oke, mungkin kalian nanti setelah ini akan ada iklan yang menarik yang pasti membuat kalian, wah aku pengen beli. Mau buat acara syukuran atau acara pesta, tapi belum menemukan tempat catering murah, terdekat dan enak? Ardia Kue lah solusinya, menyediakan berbagai macam kue basah dan kue kering. Selain itu ada juga nasi kuning dan tumpeng mini loh. Informasi mengenai menu dan harga bisa langsung cek saja Instagram kita di @ardiakue_Karawang atau hubungi via WhatsApp di 0813 1090 4113. Catering enak dan terjangkau, Ardia Kue lah solusinya. Nah, ternyata itu dia ada dari Ardia Kue. Dan kalau misalnya kalian tadi denger suaranya tuh agak nggak asing ya. Ternyata itu punya salah satu dari kita berempat nih. Oke, langsung aja kita tanya dulu kali ya. Ya, penjual Ardia Kue ini ada Ahmad Fauji. Coba kalau boleh tahu sedikit aja, itu di Ardia Kue ngejualin apa dan bisa hubungin kemana kalau mau beli. Oh iya ya, jadi di Ardia Kue itu ada berbagai macam kue ya. Ya di antaranya itu ada kue basah, kue kering, maupun kita juga menyediakan nasi tumpeng. Di mana itu tumpeng ada tumpeng mini dan tumpeng yang buat acara-acara peresmian ataupun acara ulang tahun. Kalau misalnya kalian mau mesen bisa dicek saja di IG-nya di @ardiakue_Karawang. Ya, terima kasih. Oke, mungkin kalian bisa ya kepoin IG-nya. Kalau misalnya kalian mau bisa cus langsung pesan. AHA FM 93,3 FM, radionya Kaula Muda. Oke, langsung aja kita ngebahas ke sesi relationship pertemanan nih. Kan kita udah di umur 20 tahunan ya. Pasti pertemanan kita udah banyak nih pengalamannya dari masa-masa sekolah, masa kita kecil, pasti punya teman kecil, punya teman SD, SMP, SMA, sampai sekarang kuliah. Nah, gue pengen tahu dari ketiga teman gue ini pengalaman mereka di pertemanan itu kayak gimana. Apakah sampai sekarang masih berhubungan baik atau mungkin udah ada yang satu-satu meninggalkan. Ya, seperti itulah ya. Oke, mungkin gue pengen nanya dulu nih ke kalian bertiga. Gimana relationship pertemanan kalian sekarang? Apakah berjalan dengan baik dengan teman-teman kalian atau tidak? Atau pasti ada dong salah satu teman yang kalian percaya gitu kan. Mungkin dari Firda dulu kali ya. Boleh. Oke, silakan. Oke, relationship pertemanan gue tuh dibilang baik, ya lumayan baik, tapi dibilang enggak juga enggak gitu. Kalau untuk teman-teman gue yang kayak SD, SMP, SMA, gue udah jarang komunikasi sama mereka, tapi gue kalau kalau menanyakan kabar itu sering ke mereka, karena gue tahu sih pasti mereka juga pada sibuk sama urusannya masing-masing.
Dan salah satu alternatif untuk kita tetap tahu kabar itu gue menjadikan Instagram sebagai bentuk komunikasi gue sama mereka di fitur close friend. Jadi semisalkan gue kenapa-napa tuh mereka juga tahu gitu. Kalau yang teman-teman kuliah gue rasa baik juga karena sering ketemu sih gitu. Oke, oke, oke. Jadi kalau dari Mbak Firda sendiri itu dia ngasih kabarnya lewat Instagram gitu. Mungkin gengsi ya mau ngasih kabar langsung atau nanyain kabar temennya. Jadi biar temennya aja nih yang lihat kondisi dia kayak gimana gitu. Oke, aku pengen denger dari Mas Andika deh. Gimana kalau di relationship pertemanan kamu sekarang? Kalau relationship pertemanan gue sendiri sih dibilang cukup seru, enggak ya? Enggak bercanda. Teman-teman gue tuh apalagi yang kuliah sekarang tuh menurut gue ya asik-asik aja gitu walaupun kadang sering menjerumuskan ke hal yang menyesatkan ya. Tapi kalau misalnya diambil sisi positifnya banyak juga mereka ya dukung gua. Kalau misalnya gua butuh tempat cerita ya mereka dengerin walaupun gak peduli. Cuman menurut gua ya mereka-mereka itu apa ya? Sebagai obat gua juga gitu. Teman-teman gua tuh sebagai obat gua dikala gua bener-bener lagi jenuh, gua lagi yang ya lagi bosan atau mungkin ada lari gue tempat gue cerita tuh ya pasti ya ke teman-teman gue lagi gitu. Ya, jadi kalau Mas Andika sendiri dia sering kontek-kontekan dengan teman-temannya ya untuk kasih kabar satu sama lain cerita. Betul, betul. Nah, kalau dari Mas Fauji sendiri gimana nih pertemanannya sekarang? Kalau dari gue sih relationship pertemanan gue tuh ya dibilang masih sangat baik lah, karena dimana rata-rata temen gue orang Karawang semua sih. Jadi walaupun gue mau ke Galuh mau ke pasti ada aja yang ketemu. Nah maka dari itu walaupun kita tidak berhubungan via media sosial, namun kita juga bisa langsung bertemu karena lah gimana ya, namanya kita satu kota pasti ada aja ketemunya. Nah jadi kalau menurut gua sih kalau teman gue ya sangat berjalan dengan baik lah. Iya, jadi kalau Mas Fauji lebih sering ketemu teman-temannya karena mungkin teman-temannya orang sini semua ya. Jadi bisa main langsung nyamperin ke rumahnya gitu kan. Nah, gue mau nanya ke Firda deh. Lo pernah nggak sih berantem sama temen lo? Dan kalau boleh tahu karena apa? Gue pernah berantem sama temen gue pas SMA itu karena jadi gue berteman dengan orang lain. Mungkin karena saking deketnya tuh dia cemburu gitu, cemburu karena gue punya teman baru. Nah itu berantemnya lumayan besar ya, sampai kita kayak hampir mau diem-dieman, tapi setelah dikomunikasikan dengan baik itu malah kayak ya udah yang nangis-nangisan kayak gitu. Ternyata dikasih penjelasan itu ya udah dikasih penjelasan kayak dia juga bakal ngerti kok asal kita bisa komunikasikan dengan baik gitu sih. Begitu, jadi permasalahannya karena jealous punya teman baru. Yang sebenarnya itu kita nggak ada yang namanya mantan teman, ya kan? Jadi mau seberantem apapun lo sama teman lo pasti bakalan balik lagi. Asalkan kita bisa komunikasikannya aja. Ya, kalau gue mau nanya ke Mas Fauji deh. Kira-kira ada nggak sih momen aneh yang pernah lo lakuin sama teman-teman lo itu? Kayak gimana gitu, kepo aja. Ini ada sih, adalah salah satu cerita nih dari teman-teman gue di mana gue masih sekolah nih. Eh, jadi pada bulan Ramadan itu kegiatan gue itu setelah sholat subuh itu ya jalan-jalan lah ke depan, apalagi main petasan itu udahlah hal biasa lah bagi apa sih anak-anak remaja ini. Nah ada salah satu bengkel sepeda di mana bengkel itu selalu gua teror.
Nah, itulah adalah salah satu momen gue yang sangat aneh sih. Ngapain gue teror bengkel sepeda dan apa sih feedbacknya dari gue? Nah, feedbacknya itu ke gue ya, kalau menurut gue sih ya cukup seru juga karena kita tuh dikejar-kejar dan apalagi orang orang itu tuh masih ada dalam lingkup gue. Ya lokasinya tuh ada tuh bengkel sepeda yang diulekan. Iya. Itulah momen teraneh gue sama temen-temen gue yang gue alami. Aneh banget sih jujur, kayak itu tukang sepeda nggak punya salah apa-apa tapi digangguin terus ya. Dan masih sampai sekarang nggak? Masih ada masih. Masih sampai sekarang? Enggak. Oh, Sekarang enggak. udah. Oke. Oke, cukup aneh, menarik ya. Terus gue mau tanya ke Mas Dika nih. Kalau momen seru di pertemanan lu itu gimana? Sebenarnya kalau dibilang momen seru sih, kalau misalnya gue ceritain kayaknya nggak cukup 15 jam deh ya kayaknya buat ceritain momen seru sama teman-teman gue. Tapi ada satu hal yang apa ya? Hal-hal yang seru gitu waktu gue ini sih, waktu gue SD. Jadi ini sebenarnya bukan teman gue sih, tapi saudara. Cuman masih gue anggap teman karena emang gue tuh mainnya sama saudara-saudara gue. Nah, jadi itu tuh di rumah bibi gue, di belakangnya itu ada sungai dan dipagerin gitu. Gue sama saudara-saudara gue itu yang ya sebenarnya sebaya lah, nggak jauh-jauh beda umurnya. Gue nggak tahu kenapa mainin pagar, digoyang-goyangin di pagar yang sungai itu. Sampai pada akhirnya pas gue udah goyang-goyangin, terus gue nggak tahu siapa yang pemicu pertama yang ngedorong pagar sampai roboh, sampai gue terjerumus sampai gue pokoknya masuk ke si sungai itu. Dan itu tuh kondisi gue mau sekolah siang tuh jam 1 tuh, jadi sekitar jam 12 gue main dulu. Nah gue megang-megangin pagar itu sampai masuk, si pagarnya itu rubuh dan gue masuk ke sungai. Dan gue pakai sendal baru gue, dan sendal baru gue cuman ada sebiji, dan gue itu sedih banget sendal baru gue hilang. Dan dengan muka gue yang berlumuran lumpur, untungnya nggak ada sungai aliran deras waktu itu. Dan itu momen yang sampai sekarang pun kalau misal gue kumpul sama saudara gue kayak lebaran, momen itu tuh pasti aja diceritain, momen muka gue penuh lumpur masuk ke dalam sungai gitu paling. Oke, jadi itu seru ya ternyata ya, bukan menyedihkan ya. Beda dikit. Sebenarnya menyedihkan sih ya harusnya ya, cuman menurut gue seru aja gitu kalau diobrolin ya guys. Ternyata itu dia yang jadi korban tapi dia menganggap seru gitu. Lebih ke aneh ya. Tapi emang punya teman-teman kayak gitu sebenarnya seru. Seru karena gak suka ngejailin temennya sendiri. Tapi ya itu jadi salah satu ada yang jadi korban gitu kan. Terus oke, kita udah move on ke momen-momen deh. Sekarang gue mau tanya tentang respon teman-teman kalian kalau misalnya kalian menceritakan masalah kalian itu gimana? Apakah baik, ada yang ngedengerin atau ada yang nggak ngedengerin, atau yaudah cuek aja gitu, diem. Tapi kali ini gue pengen nanya ke Mas Tika deh. Kan tadi udah seru-seruan tuh sama temennya, tapi kalau misalnya lo cerita tentang masa lalu, mereka gimana responnya gitu? Nah ini sebenarnya sebelumnya gue mau ngasih tahu juga, inilah namanya pentingnya, bukan pentingnya, menurut gue wajib sih memilih teman. Mungkin kata banyak pepatah yang bilang kayak nggak usah kayak milih-milih teman-temanan tuh sama siapa aja. Menurut gue itu munafik sih sebenarnya. Kayak misalnya lu butuh tempat cerita atau benar-benar butuh teman-teman yang benar-benar bisa ngedengerin cerita lu, itu harus pilih-pilih juga. Jadi kayak nggak sembarangan lu misalnya cerita ke teman lu yang sebenarnya lu nggak percaya dia, dan tapi lu ceritain sampai lu bener-bener cerita masa lalu, dan lu berharap tuh cerita cuman dia yang tahu gitu, tapi nyatanya sebar di mana-mana. Nah itulah menurut gua kayak penting banget sih milih-milih teman. Jadi respon teman gua menurut gua ya tergantung dari siapa sih teman ini yang gue ceritain. Apakah dia emang benar pengen tahu cerita gua, atau mungkin pengen bantu cerita gua, atau mungkin lebih parah dia cuman pengen tahu abis itu kepo aja dan nyebarin ke orang lain. Kan itu parah banget sih menurut gua gitu. Iya, berarti
Cukup picky juga ya Mas Dika ini kalau misalnya mau cerita sama teman harus yang benar-benar yang nyari yang mau dengerin gitu kan dan yang kalau bisa sih yang ngasih saran ya. Oke, kalau buat Mas Fauji nih, aku mau nanya, pernah nggak sih lo dijudge sama teman-teman lo sendiri? Itu kalau pernah itu gimana ceritanya? Kalau dari gue sih pernah dalam hal dalam hal tubuh. Nah, dulu kan gue kan kurus nih. Nah, sekarang tuh gue jadi gendut. Nah, orang tuh pada ngejudge gue. Padahal kalau menurut gue ya nggak masalah sih kalau masalah mau gendut, mau kurus, nah itu mah kan gimana kitanya, ya nggak sih? Nah, yang kedua itu ada masalah, eh lu kenapa sih kuliah? Jadi kita ngebahas nih, apa tuh, ngapain lu kuliah? Terus gue jawab, ya kalau gua mah sih ya mau apa, mau mencari ilmu ya gimana ya harus apa pepatahnya mengatakan bahwa carilah ilmu hingga ke negeri Cina. Nah, walaupun temen gua banyak yang kerja dan yang nggak pada kuliah tapi ya gue masih nggak masalah itu mah, pilihan dan tidak tidak masalah bagi gue lah. Kalau gue sih gitu aja. Ya, jadi problemnya adalah dari fisik ya, suka dikata-katain mungkin ya. Gak enak banget sih itu ya. Terus juga sama tadi dibanding-bandingin masalah kuliah atau kerja. Padahal kan kita punya prinsip masing-masing ya. Apapun yang kita pilih pasti udah ada timbangan dari kitanya sendiri. Betul? Betul. Yeay. Sekarang aku mau nanya ke Mbak Firda nih. Aku mau nanya gimana sih cara Mbak Firda ngejalin hubungan dengan baik walaupun teman-temannya udah punya kesibukannya masing-masing. Gimana tuh? Oke, dari aku sendiri, untuk menjalin hubungan sama temen yang udah punya kesibukan masing-masing tuh biasanya aku tetap, nanyain kabar sih ke mereka. Jadi biasanya aku chat personal, ke mereka satu-satu. Semisalkan aku, sering sering ngajak main nih, tapi jadwal mereka mungkin masih belum bisa. Biasanya aku, cari jadwal mereka yang, sekiranya mereka tuh bisa buat main sama aku. Terus aku biasanya memanfaatkan fitur close friend dari Instagram, supaya teman-teman tuh tahu gitu kabar aku tuh kayak gimana tuh dari Instagram gitu, walaupun nggak lewat chat personal, gitu sih dari aku. Oke, balik lagi ya waktu itu. Tadi juga udah sempat dibilang juga kalau misalnya Mbak Firda ini suka banget pakai fitur close friend buat ngabarin temen-temennya tentang kondisinya dia kayak gimana. Oke, mungkin udah cukup banyak kali ya kita dari tadi ngomongin tentang relationship pertemanan ini kan. Karena sangat menarik ya, seru juga dari cerita teman-teman ini. Mungkin bisa dibilang people itu come and go, tapi kalau bisa kita berhubungan baik, ya kenapa enggak? Tapi jangan lupa juga buat kaulah muda tetap menjaga hubungan dengan teman. Karena nggak ada yang namanya mantan teman, gitu. Oke, kita next aja kali ya kita ngebahas relationship apa nih maunya nih? Dari teman-teman aku yang ada di sini maunya ngebahas apa nih? Percintaan boleh kali ya? Oke, percintaan. Kalau Mas Diki, Bucin, bucin. wah, Mas Dika juga mau percintaan nih kita bahas. Oke deh, langsung aja kita bahas percintaan ya. AHA FM 93,3 FM. Radionya Kaula Muda. Oke, langsung aja kali ya kita ngebahas tentang relationship percintaan bareng teman-teman gue yang ada di sini. Atau mungkin kaulah muda pasti pernah dong lewati masa-masa galau karena cinta. Atau mungkin di sini di antara kalian bertiga siapa nih yang lagi kasmaran? Mbak Firda apakah lagi kasmaran sekarang? Kalau gue sih kayaknya kasmaran setiap hari ya. Aduh, lagi bucin-bucinnya ya kayaknya ya. Kalau Mas Fauji gimana nih? Kalau gue sih ya enggak sih, be aja gue mah. Tapi punya? Ada. 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 Oke, lanjut aja kali ya. Mungkin sekarang gue pengen tanya dulu nih ke kalian bertiga. Menurut kalian, cinta itu apa sih? Kalau boleh tahu. Mungkin dari Mas Fauji dulu deh. Kalau cinta tuh apa ya? Bisa dibilang eh rasa
suka atau rasa ketertarikan kita kepada seseorang tersebut. Nah, karena cinta itu sama sayang beda. Kalau sayang itu hanya ke orang tua, sama ke keluarga. Kalau cinta itu bisa ke pacar, bisa ke temen juga bisa kayaknya deh. Kalau menurut saya sih itu aja. Oke, jadi berawal dari rasa sayang ya. Betul? Eh, Coba kalau menurut Mbak Firda gimana nih? Cinta itu kayak gimana? Menurut gue sih cinta itu, suatu bentuk emosi ya, bentuk emosinya tuh dalam artian kayak kasih sayang, perhatian, itu, apa ya, suatu bentuk cinta juga. Tapi menurut gue cinta sendiri itu nggak bisa didefinisikan secara jelas gitu, tapi bisa dirasakan. Berarti cinta itu bisa dirasakan walaupun nggak terlihat ya. Dalam bentuk perhatian mungkin. Itu termasuk cinta menurut Mbak Firda. Salah. Kalau dari Mas Handika gimana nih? Tadi cinta ya. Kalau cinta menurut gua sendiri itu enggak menurut gua sih. Ini menurut beberapa seniman. Gue lupa sih siapa ya. Ini sering ramai juga lagi hangat banget kemarin tuh dibilangin. Jadi cinta itu adalah sebuah seni menyakiti diri. Nah, kenapa? Karena di balik kata cinta itu bukan hanya sebuah kata-kata yang terlontar dari mulut setiap umat aja gitu, ya, setiap orang. Jadi pandangan gue juga cinta itu perlu persiapan yang matang, perlu rasa di masing-masing dan dari balik timbulnya rasa itu kan perlu proses. Jadi dan gak semua prosesnya itu nggak mudah gitu, nggak setiap insan bisa berproses dengan lancar. Pasti ada yang namanya gejolak, ada yang namanya naik turun, ada yang mungkin bisa mengalami kegagalan, ada ya ada yang mungkin bisa berjalan mulus, tapi menurut gua nggak ada sih cinta yang bisa berjalan mulus. Tetap aja ada yang namanya pasang surut kayak air laut gitu. Oke, jadi mungkin dari Mas Dika itu cinta itu nggak selamanya menyenangkan ya. Pasti ada juga yang menyakitkan. Karena ketika kita sayang sama orang, kita harus siap sakit juga. Betul. Oke, lanjut deh. Aku mau nanya ke Mas Fauji lagi nih. Kira-kira Mas Fauji ini punya nggak sih momen eh, percintaan terbaik kayak gimana? Tentang momen percintaan ya. Ini yang terbaik gimana nih maksudnya nih? Yang terbaik yang pernah dilewatin atau mungkin momen sweet apa deh yang pernah Mas Fauji lakuin buat pacara gimana? Ada sih, momen yang apa, momen yang sangat sweet. Tapi kalau menurut saya sih kalau momen yang paling sweet itu ya masa di mana kita pendekatan. Nah, kalau kalau misalkan udah menjalin hubungan, kalau misalkan udah, pacaran kayak gitu mah ya kadang suka biasa aja, kadang bosan juga sih. Jadi, momen yang paling indah mah ya pada masa pendekatan kalau menurut saya. Tapi aku setuju sih ya, momen paling indah tuh ya pada masa-masa PDKT karena kita masih ngerasa dikduknya masih berasa, terus kayak pengen ngejar dia biar sampai dapet tuh masih berasa banget, ya kan? Oke, terus aku mau nanya nih ke Mbak Firda. Kalau tipe pasangan Mbak Firda gimana? Tipe pasangan yang Contohnya gimana dulu nih? Yang dari sifatnya, dari fisiknya, atau gimana nih? Boleh dari dua-duanya. Oke, kalau dari sifatnya, menurut gue tuh pasangan yang gue mau ya, dilihat dari, kedewasaannya, tanggung jawabnya, apalagi kalau seorang laki-laki tuh pasti dilihat dari cara dia bertanggung jawab ya, gimana dia bisa bertanggung jawab sama omongannya, sama apa yang dia lakukan. Kalau dewasa ya dalam segala hal gitu, misal dia berpikir, dia bertindak itu pasti kan harus harus dipikirkan terlebih dahulu ya kalau orang yang punya pemikiran dewasa pasti sebelum melakukan sesuatu, berpikir ke depannya. Kalau dari fisik, fisik relatif ya, tapi ya kalau yang kalau yang aku mau sih ya badannya kayak mungkin ya dari badannya kayak tinggi, lebih tinggi dari aku, lebih berisi.
Gitu sih, tapi kalau fisik sih menurutku relatif sih. Sebenarnya yang mau gimana pun sebenarnya kalau dia dari sifatnya udah dewasa, bertanggung jawab, aku sih oke-oke aja kalau kalau itu cocok ya. Juga, dari obrolan, obrolan tuh juga mempengaruhi banget sih. Kecocokan dari obrolan tuh bisa mempengaruhi banget menurut aku. Oke, berarti, fisik mah, nomor kesekian kali ya, yang penting nyaman dulu aja sama orangnya. Nah, tadi kan dari cewek ya, sekarang dari cowok nih. Tipe, pasangan Mas Dika deh, gimana? Sebagai lelaki mengidam-idamkan wanita itu gimana sih? Waduh, tipe ya? Sebenarnya yang pasti yang nomor utama harus pintar dulu. Mmm, Pintar di sini bukan kayak apa ya, bukan yang benar-benar kayak, ambis kuliah atau gimana-gimana. Tapi ya intinya, pintar ini general, menurut gua bisa dari berbagai sudut. Soalnya cewek yang kalau misalnya udah pintar berarti, dia punya sudut pandang yang bagus, mungkin punya kriteria yang bagus juga, bisa satu pendapat, yang pasti itu, intinya harus satu pendapat. Dan terus di balik kata pintar ini, gue bisa menyimpulin juga biasanya kalau yang pintar itu kan pasti, bakal pintar juga buat merawat diri, mungkin mengurus diri, dan pasti cantik karena dia pintar kan. Pintar, kalau udah pintar pasti ya itu tadi yang gue bilang pintar ngerawat diri. Nah, yang inti ya pastinya harus satu pemikiran, satu apa namanya ya, nah iya satu frekuensi, itu sih yang paling penting. Oke, berarti emang nyari yang pinter ya. Pinter itu kan banyak maksud. Setuju, setuju. Nah, coba buat cewek-cewek mungkin yang tertarik sama Mas Dika, Oh, boleh Mas. boleh banget hubungi Mas Dika, gitu kan. Karena katanya kan cinta bertepuk sebelah tangan ya. Mungkin ada yang mau tepuk tangan. Oke, terus aku mau nanya ke Mbak Firda lagi. Kalau tapi sebelum itu di antara kalian bertiga ada yang LDR nggak sih? Oh, pas banget ya. Mbak Firda ya yang LDR, pas banget ya aku mau nanya ke Mbak Firda nih. Gimana cara kalian berkomunikasi waktu lagi jarak jauh itu gimana? Boleh kali ceritain? Komunikasi dalam artian gimana nih, sehari-hari atau ketika lagi berantem atau gimana? Ya, sehari-hari boleh, terus kalau lagi berantem tuh gimana? Kan pasti susah banget tuh buat nyelesainnya kalau misalnya nggak ketemu. Ya kalau sehari-hari dikomunikasikan, dengan baik ya, kan kita udah sadar, kita ngejalanin suatu hubungan tuh ada apa ya, ada apa sih, suatu, kita struggle di situ gitu loh, itu jarak gitu. Kita harus bisa komunikasikan segala bentuk, permasalahan tuh di lewat HP gitu, lewat HP doang gitu. Jadi kalau gue sih ya sehari-hari ya misalkan kita mau ngapain ngasih kabar, ngasih tahu gitu. Sebenarnya nggak harus chat intens atau gimana, yang penting kita ngabarin. Dan kuncinya kalau jarak jauh itu sebenarnya saling percaya ya. Terus, kalau berantem sebenarnya, kita biasanya gua biasanya menjauh dulu, menjauh kayak ya udah biarin emosi gua turun dulu, nanti kalau emosi gua udah reda baru gue, terbuka sama dia, "Gue tuh sebenarnya gini loh, gue nggak suka gini loh," gitu. Dan kalau kita udah emosinya sama-sama reda, kan kalau komunikasiin suatu masalah jadinya juga dengan kepala dingin juga masalahnya juga bakal, oh ya udah nemu jalan keluarnya gitu. Oke, berarti emang kunci LDR itu percaya ya dan saling ngerti. Apalagi kan mungkin susah ya kita komunikasi, kita nggak tahu dia di sana lagi ngapain, kita nggak tahu dia lagi sama siapa, tapi karena faktor kepercayaan kita hubungannya masih bisa tetap baik. Terus kalau cara nyelesain masalahnya tadi apa? Harus diem dulu ya, menjauh dulu. Iya, untuk meredam emosi karena mau gimana lagi gitu kan. Harus sabar-sabar lah intinya. Oke, lanjut. Aku mau nanya ke Mas Fauji deh. Kalau dari Mas Fauji nih, gimana cara nyelesain masalah dengan pasangan? Apalagi Mas Fauji tuh nggak LDR ya. Nah, apakah ketika kalian berantem kalian ketemu nyelesain masalah atau lewat chat-chatan atau gimana? Kalau cara gue sih untuk menyelesaikan suatu masalah ya dengan cara bertemu terus saling terbuka. Nah, udah gitu, lalu kita harus apa sih, harus introspeksi diri, apa yang salah dari kita dan apa yang salah
dari pasangan kita. Maka dari itu, mungkin, cara penyelesaian itu harus bertemu, harus, ngobrol empat mata. Tidak perlu chat, karena chat itu hanyalah ketikan, bukan dari perasaan bukan dari hati kita sendiri. Mending langsung ketemu aja kalau menurut gue sih gitu. Setuju, setuju banget. Kan kalau langsung tuh bisa saling ngeluapin gitu kan perasaannya. Kan kalau di chat, ih kita lagi emosi-emosinya tapi tiba-tiba dia ngilang gitu kan. Makin emosi yang ada kalau kayak gitu. Kan kalau ketemu bisa langsung diselesain hari itu juga. Oke, next. Aku mau nanya ke kalian bertiga. Kalau dari kalian bertiga, pengalaman apa atau hal menyakitkan apa yang pernah kalian apa namanya alami? Gimana tuh dalam dunia percintaan ini ya? Mungkin dari Mas Fauji dulu deh. Waduh, kalau dari gue sih, kalau dalam percintaan sih, gua itu nggak tahu kalau gua lagi menjuangin seseorang, taunya dipepet sama sahabat gua sendiri. Dan ternyata tuh sahabat gua tuh emang deket banget sama gua, dan si ceweknya tuh lebih memilih si sahabat gua dibandingkan gua. Itu adalah hal yang menyakitkan sih kalau bagi gua, karena, gua mikirnya, "Anjir gua kurang apa lagi ya?" Kalau gua udah ngebela mati-matian lah, tapi ya namanya bukan jodoh ya mau gimana lagi. Nah ya, gue udah effort ke dia tapi ya gimana sih, udah bukan jodohnya. Kalau pengalaman gue sih yang menyakitkan ya itu sih kalau menurut gue. Ih, sedih banget sih jujur ya. Kayak, tapi mau nanya, itu sekarang hubungannya sama temennya gimana? Apakah masih baik-baik aja setelah apa yang dekat ini diambil sama temennya ini gitu? Ya yang gue tahu mah sih dia udahan sih, udah selesai, udah nggak berhubungan lagi. Dan gue juga sama si Danya udah lost kontak lah, karena ya gimana ya, sakit hati lah. Waduh, 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 waduh. Ternyata seorang cewek bisa memecah belah pertemanan. Aduh, sangat disayangkan ya. Tapi emang sering banget sih apa case-case kayak gitu eh yang jadian malah sama pacar temennya. Ya, gimana sih? Sama Sama temannya sendiri. ya jadian sama teman sendiri gitu. Semoga nggak banyak ya orang yang kayak gitu. Tapi ya kalau misalnya emang bukan jodohnya sama kita ya mau gimana lagi ya guys ya. Gitu. Mbak Firda gimana? Ada nggak nih hal-hal yang menyakitkan? Kayaknya sih banyak ya kalau dilihat dari ekspresinya di sini ya. Gimana tuh? Gua jujur iya sih bener banyak. Yang menyakitkan banyak banget ya, sampai bingung yang mana yang harus diceritain. Tapi gua pernah, waktu itu sama mantan gua, jadi gue diselingkuhin. Dia bilangnya sih ke gua tidur, taunya tidur sama cewek lain. Waduh. Jadi, oh my God itu sakit banget sih pengalaman tersakit gua. Kayak dia ngagaknya tidur, tapi ternyata tidurnya sama cewek lain. Dan pada saat itu kayak satu malam dia tidurnya sama 2 cewek kayak gue kayak, wow, speechless banget nih saya, gitu loh. Jadi ya udahlah, gak apa-apa. Itu pengalaman paling menyakitkan. Udah gitu sih. Cukup melelahkan ya saya bercerita ini. Jujur nih aku speechless gue. Speechless. Jujur nih aku speechless ya. Saking kagetnya ya mendengar cerita yang waduh, tidak disangka-sangka itu cowok nyari apa sih sebenarnya? Apa yang dicari ya? Aduh, kurang apa Mbak Fitda ini nyampe bisa oh tidur bareng 2 cewek gitu. Ya ampun. Tapi sekarang udahan dong pastinya. Udah itu udah dari lama udah. Tapi dendamnya masih ada nggak? Banget sih saya. Ya itu bad moment banget sih jujur. Gak enak banget. Oke, lanjut kita ke Mas Dika nih. Selain bertepuk sebelah tangan ya pasti ada dong yang lain. Kalau ditanya kayak gini, gue adalah salah satu ahlinya ya. Ahli dari gagal dalam sebuah percintaan ini karena dari 100% kayaknya 98% gue ya gagal sih dari percintaan ini. Nah, tapi ada satu momen yang benar-benar apa ya? Pahit gitu. Ada juga momen yang kayak Fauji itu udah gue alamin. Mungkin sampai sekarang pun masih kerasa gitu. Dibilang penyesalan sih ya nggak nyesal karena maksud gue udah lalu dan udah berjalan malah jadi pelajaran gitu buat guanya sendiri. Ya udah gue langsung cerita ke momennya aja. Nah, ini terjadi waktu gua SMA. Gua udah deketin dia mungkin dari kelas 1 SMA kali ya, kelas kelas 1. Berarti ya kelas 1 SMA dan berlangsung
mungkin sampai 3 tahun ya, 3 tahun gue udah dia dia seorang wakil ketua OSIS ya di sekolah gua dan banyak yang suka sama dia. Mungkin gue hitung semenjak gue deket sama dia, dia udah deket 10 cowok ya, 10 cowok yang deket sama dia, tapi gue masih bertahan gitu selama 3 tahun itu. Cuman ya terus yang di masa-masa gue kelas 3 SMA itu dia mulai kayak mungkin kesepian kali ya. Mulai dekat sama gue lagi dan banyak teman gue yang bilang, "Udah Dik, cukup Dik." Tapi kenapa gitu hati gue tuh terlalu memaafkan gitu. Selalu kayak mungkin ada kesempatan gue di sini. Setelah seiring lama gue berjalanin lagi, tapi semakin kesini makin kelihatan kalau dia mungkin bosen atau cuman kalau di sini dia bilangnya mau berhijrah, WJ ke jalan yang baik gitu, bilangnya gitu. Gua kaget dan shock dulu. Ya tapi nggak bisa bilang apa-apa lagi ya, sedih, sedih ya, di situ posisi gue lagi ujian bukan apa ya, ujian sekolah dulu ya, yang terakhir tuh, ya. Nah, di situ posisinya lagi bener-bener gua mau pindah ke perguruan tinggi kan. Nah, di situ momen-momen sakit gua dan yap, nggak lama selang dari gua udahan ya walaupun cuman deket doang sih, udah lost contact mungkin udah sampai lost contact dan gua udah tabah juga. Dan dia ternyata jadian sama teman gue sendiri tanpa setengah dan itu baru gue tahuin pas gue kuliah. Nah terus nggak lama dari kuliah ini baru-baru kemarin kalau nggak salah sekitar seminggu 2 minggu yang lalu chat dan bilang kalau dia tuh kangen dan wow aku kaget sekali dan tampaknya saya sangat tidak peduli dengan ya udah cuman ya gue tetap respon juga dan menghargai. Ya cukup sakit sih tapi ya udahlah hidup harus terus berjalan. Ya. Oke, sedih sih. Sedih tapi kenapa gue ketawa ya? Kan saking sedihnya gitu. Tapi sampai sekarang apakah masih berhubungan baik? Ya sebenarnya kalau dari WhatsApp sih masih berhubungan. Maksudnya ya kalau gue sih ya biasa aja gitu. Walaupun masih ada rasa kesel, cuman ya gue nganggap itu sebagai pedoman gue buat sampai sekarang yang cuman ya udahlah ya namanya teman kan harus tetap temenan dong. Itulah definisi disia-siakan ya, akhirnya menyesal gitu kan. Oke, oke. Kita ngebahas tentang move on deh. Gimana cara kalian move on dari pasangan yang udah nyakitin kalian tuh yang tadi kalian ceritain? Gimana cara move onnya? Atau sama berapa lama kalian move on? Coba dari Mas Tika dulu. Gue lagi nih kayaknya. Kalau dari gue sendiri sih cara move on sih mungkin ini bisa dianggap apa ya jahat kalau menurut beberapa perspektif. Tapi menurut gue ini hal yang benar-benar manjur gitu. Mau mau gimana pun cara ini cara terbaik. Pasti kalian tahu dong. Ya ketemu sama orang baru. Itu cara menurut gue mungkin ada yang bilang kayak, "Ih, masa baru putus udah jadian atau masa baru ditinggalin udah sama orang baru ya?" Menurut gue ya nggak salah gitu. Sebenarnya nggak bisa dibilang pelampiasan juga, tapi si pelampiasan ini itu ya kalau misalnya emang kita saling cinta mungkin saling jaga ya malah kan jadi sebuah hal yang positif buat kita. Kita jadi bisa lebih cepat ngelupain masa lalu kita. Ya menurut gua ya cara terbaiknya ya dengan nemuin orang baru. Dan berapa lama kalau gua dari cara nemuin yang ngobrol nggak perlu waktu lama gitu. Kalau misalnya lu baru udahan, ya tetap pasti ada nangis-nangis sekitar mungkin ya bisa berhari seminggu, mungkin bisa berbulan-bulan. Tapi kalau misalnya kita benar-benar bisa rela, terus ada orang baru yang apa ya bisa dibilang sebagai obat lah, obatnya kita tuh ya nggak perlu waktu lama. Ya, mungkin ada aja hal yang mungkin diingatin. Tapi kan kalau udah ada orang baru ya kita bisa lebih cepat gitu dalam mengobati diri kita. Asik. Berarti emang orang baru itu obat ya? Emang banyak sih yang bilang seperti itu. Ya nggak pedulilah orang lain ngomong apa, udah baru putus tapi udah dapet orang baru. Tapi daripada kita stres-stres mikirin itu cowok nggak kelar-kelar, itu cewek gitu kan. Kalau Mas Fauji gimana nih? Kalau menurut gue sih ya, kalau kita apa cara move on menurut gue mah ya dengan cara ini apa melakukan hal baru atau apa mencari kegiatan atau kesibukan. Nah, dan bener kata Mas Dika tuh karena mencari orang apa move on yang paling tepat itu dengan cara mencari orang baru. Bener sih itu emang orang baru tuh menjadi obat bagi kita. Nah, kalau menurut gue sih gitu aja.
Ya berarti kurang lebih sama ya sama Mas Dika. Terus juga mungkin diselingi dengan kegiatan-kegiatan untuk menyibukkan diri biar nggak nginget orang itu terus. Oke, kalau dari Mbak Firda nih gimana nih? Kalau gue sih lebih ke up upgrade diri aja gitu ya. Jadi kayak misalkan, melakukan perubahan pada diri sendiri gitu. Jadi, lebih ke fokus pada diri sendiri pas kita mau move on kita, apa nih yang bikin beda, sesudah sama sebelum sama dia. Kalau gue sih lebih ke kayak workout atau enggak kayak lu sering jadi, sering apa, keluar keluar buat healing, jalan-jalan sendiri, atau enggak lu sering jajan di luar gitu. Jadi kayak lebih ke upgrade ke diri sendiri aja, baca buku, nonton film, atau apapun itulah yang pokoknya yang, nge-distract buat nggak sedih terus gitu. Oke, biasanya sih yang kayak gitu kita glow ini ya, bikin glow diri biar mantan ini nyesel gitu ya udah putus sama kita. Kayak gitu kan. Terus, oke, mungkin segitu dulu kali ya tentang relationship percintaan ini. Kayaknya seru banget ini, buset kayaknya. Oke, mungkin segitu dulu kali ya kita ngebahas tentang relationship percintaan. Kayaknya udah hampir 30 menit cuma ngebahas sesi ini doang. Kayaknya seru banget ini cerita. Menarik banget, ada yang menyedihkan, ada yang menyenangkan, tapi kok lebih banyak menyedihkan gitu ya. Tapi nggak apa-apa, itu dijadikan pelajaran buat kita lebih baik dari sebelumnya. Terus juga yang bikin kita sadar itu ternyata cinta itu nggak bisa didefinisikan, betul? Betul, tapi bisa kita rasakan langsung dari orangnya tersebut. Itu aja sih mungkin ya. Udah ya, ngebahas, percintaan ini ya daripada makin sedih gitu kan. Terus lanjut nih kita ke sesi terakhir nih teman-teman. Kita mau ngebahas tentang toxic relationship nih. AHA FM 93,3 FM. Radionya Kaula Muda. Oke, kita lanjut ke sesi selanjutnya. Oke, jadi kalau tadi kan cinta itu yang berlebihan itu nggak bisa bikin merubah keadaan. Yang terlalu sayang ujung-ujungnya mengekang, yang awalnya cinta lama-lama pudar, yang awalnya perhatian tiba-tiba cuek. Ya, itu biasanya sering terjadi di eh, dunia percintaan ataupun di relationship yang lain pun itu sering terjadi. Nah, sekarang gue pengen ngebahas tentang toxic relationship nih, atau hal-hal yang menyakitkan. Ya, ya dari namanya udah toxic ya, berarti emang udah terlaluan. Sekarang aku mau nanya ke Mbak Firda nih. Kalau menurut Mbak Firda, gimana batasan yang bisa dibilang dengan toxic relationship? Oh, oke. Kalau menurut gue, kalau batasan toxic relationship tuh, kalau seseorang tuh udah berani main fisik sama kita. Itu menurut gue kayak, eee, nggak wajar banget karena orang tua kita sendiri pun belum belum tentu melakukan hal itu ke kita gitu loh. Dia siapa kok bisa sampai main fisik ke kita gitu. Menurut gue kalau udah, ada orang yang berani main fisik ke kita, sampai sebegitu parahnya dan sebegitu lamanya mending, harus cepet sadar sih karena menurut gue buat apa dipertahanin gitu loh orang-orang kayak gitu. Itu mau mau dari temen kek, mau dari pacar kek, menurut gue udah sih langsung langsung lu tinggalin aja, langsung cut off orang-orang yang kayak gitu sih menurut gue. Ya, setuju banget. Nggak, gue juga paling nggak suka sih kalau misalnya ada orang yang main fisik ya, maupun itu teman, maupun itu pacar atau orang terdekat pun, ya menurut gue kalau misalnya udah main fisik itu udah termasuk toksik sih. Setuju. Terus gue pengen nanya ke Mas Fauji nih, kalau menurut Mas Fauji, seberapa penting sih kita harus keluar dari zona toxic relationship ini, biar kita nggak berlarut-larut ada di dalam situ. Pentingnya apa? Jadi kalau menurut gue sih, sangat penting kalau misalkan, kita keluar dari toxic relationship ini, karena daripada kita apa, eee
terlalu apa ya, terlalu daripada kita terlalu berlarut-larut, ya mending kita, harus keluar dari toxic relationship ini, dan, kalau kata gue sih, toxic ini harus apa sih, dijauh-jauhin lah dari hubungan, kita. Kalau kata gue sih gitu aja. Oke, berarti emang harus kita hindari ya. Jangan sampai kita juga yang menjadi toksik buat orang ini gitu. Karena ya toksik ini bisa terjadi sama siapapun dan siapapun bisa melakukan. Harus sadar diri aja lah gitu. Terus aku mau nanya ke kalian bertiga nih. Kalau misalnya dampak yang terjadi ketika kita terus bertahan di toxic relationship ini apa? Apakah akan mempengaruhi pekerjaan kalian, aktivitas kalian, atau bahkan mengganggu mental kalian itu pernah nggak sampai kayak gitu? Coba dari Mbak Firda dulu deh gimana? Kalau gue sejujurnya pernah. Jadi kayak gue pernah mengalami fase kayak stres berat, itu kayak lu sampai ke apa ya, sampai ke kayak rambut tuh rontok banyak, terus lu nggak mau makan, nggak mau ketemu orang, maunya tuh mengurung diri aja gitu loh, sampai kayak, akhirnya gue sadar, eee, kalau gue terus-terusan kayak gini kayaknya gue nggak baik sih gitu. Jadi kayak gue pernah mengalami stres berat sampai segitunya. Sampai ya rambut rontok tadi ya katanya ya. Iya. Ya itu emang udah parah banget sih menurut gue sampai kayak gitu. Oke, terus kalau menurut Mas Dika gimana nih? Apa dampak ya? Iya. Dampak dari toxic, menurut gue ya paling ya bikin gue kesel aja sih. Karena mungkin gue jarang juga sampai dapet tindakan yang toxic itu, dan gue juga walaupun sebenarnya orangnya gampang ke bawah hati ya. Cuman kalau misalnya ya udah ketemu, udah minta maaf ya udah, nggak habis itu ya ya mungkin bisa gue lupain juga. Cuman ya paling kalau misal dari hubungan pertemanan mungkin nggak pernah ya kalau hubungan pertemanan sampai dapet toxic friend kayak gitu. Kalau dari hubungan kayak sama cewek, menurut gua em ya udah kalau misalnya udah dapet toxic gitu, dapet perlakuan toxic, dampaknya pasti ya sampai sakit hati aja, paling sakit hati. Kalau udah diminta maafin ya udah, luluh lagi kalau gua. Ya jadi kalau Mas Dika lebih ke memaafkan apa yang udah terjadi sama dia gitu ya. Kayak udah ada yang nyakitin tapi dia masih bisa maafin, nerima. Ya walaupun mungkin masih ada sakitnya ya, tapi mau gimana lagi? Kita harus bisa saling memaafkan. Oke, mungkin gue nggak akan banyak-banyak nih ngebahas toxic relationship ya, karena agak sama sih kayak ngebahas relationship keluarga agak sensitif juga, karena nggak semua bisa diceritakan. Mungkin eh gimana ya? Ternyata susah juga ya jadi teman-teman kita yang ada di sini ngelewatin problematika seperti ini. Apalagi untuk ninggalin orang-orang yang mereka sayang itu susah. Tapi kita harus lebih mementingkan mental health kita agar enggak sampai terganggu. Apalagi sampai menyakiti diri itu jangan sih. Karena nggak ada lagi yang bisa sayang sama diri kita kecuali diri kita sendiri. Dan harus self love, love yourself. Oke, mungkin segitu dulu buat toxic relationship. Kira-kira ada yang mau dibahas lagi nih? Apa udah cukup kali ya? Kita udah 1 jam lebih ngomong, agak aus juga nih ngomong begini panjang-panjang. Oke, mungkin kali ini gue tutup aja kali ya. Buat ngebahas tentang relationship ini, gue rasa udah cukup. Semoga apa yang tadi kita omongin, apa yang tadi kita apa sharing-sharing itu bisa diambil yang baiknya, dibuang yang buruknya. Oke, makasih banyak nih buat teman-teman gue yang udah mau berbagi kisahnya, ceritanya, pengalamannya di podcast kali ini. Makasih ya, Mas Dika udah dateng. Ya. Makasih udah berbagi cerita. Iya, sama-sama, sama-sama. Seru banget.
Seru banget. Kalau Mas Puji gimana nih? Kita sharing-sharing gini seru nggak sih? Seru sih jadi kita bisa tahu, pengalaman seseorang, pengalaman dari Mas Dika, pengalaman dari Mbak Firda. Nah pokoknya seru dah pokoknya mah. Yes, seru banget. Kalau dari Mbak Firda gimana nih podcast kita kali ini? Seru banget sih soalnya jadi kayak tahu lebih ada yang lebih dari pengalaman hidup gua gitu. Ya, intinya gue mau bilang makasih buat kalian bertiga yang udah mau nemenin gue di podcast kali ini. Seru banget ceritanya, pengalamannya. Semoga bisa diambil pelajarannya, yang baiknya diambil, yang buruknya dibuang. Terus juga gue tutup dulu kali ya. Sedih banget sih sebenarnya kita harus menyudahi ini, tapi udah 1 jam lewat nih. Nanti kita bisa ketemu lagi di next podcast. Mungkin bareng teman-teman gue yang ada di sini lagi, atau mungkin nanti bareng yang teman-teman gue yang lain lagi. Oke deh, gue pamit dulu ya kaula muda. Jangan pada kangen sama gue ya. Kalau kangen DM aja sih boleh. Oke, sampai jumpa lagi buat kaula muda. Jangan lupa buat kalian yang masih mau berbagi keluh kesah bisa banget DM ke IG-nya @aha_fm. Nanti akan gue baca-bacain, atau mungkin nanti kalian tunggu aja di Instagramnya, bisa gue reply kali ya keluh kesah kalian. Oke, terima kasih. Hati-hati buat yang lagi di jalan, semangat yang lagi mengejar impiannya, atau happy birthday buat yang lagi ulang tahun. Cepat sembuh buat yang lagi sakit. Oke, sampai jumpa lagi kaula muda. Gue Mariam pamit undur diri. See you on the next broadcast. Thank you for listening AHA FM. See you on the next broadcast.